Oke, anak-anak, Ibu Bu Rina lihat sepertinya sudah masuk semua ya, 13 orang. Sebelumnya Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Sebelum memulai pelajaran kita kali ini, anak-anak, silakan baca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya ada tidak? Ada, silakan. Marilah kawan-kawan, marilah kita berdoa dahulu di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Kita sudah berdoa. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sekali. Baik ya. Untuk memulai pelajaran kita kali ini, anak-anak, Ibu akan menyampaikan kepada kalian semua pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita daring ya. Ya, baiklah Ibu akan menyampaikan apa yang akan kita pelajari kali ini. Izinkan Ibu untuk share screen ya, Nak ya. Sebentar. Anak-anak sudah tampil belum? Sudah tampil? Sudah, baik. Inilah yang akan kita pelajari kali ini ya. Jadi kita akan membahas mengenai sudah tampil ya, Nak ya? Bentar ya. Anak-anak, hari ini kita masih membahas materi pada kompetensi dasar 3.4, yakni menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, serta kita akan membahas mengenai karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta. Oh ya anak-anak, Ibu lupa, kalau kalian tidak berbicara, boleh mikrofonnya dimatikan dulu ya. Iya, Bu. Iya, bagus. Oke. Selanjutnya, ini ada indikator yang harus kalian capai. Assalamualaikum. Putri. Salah. Aku masuk. Oh, ya, ada kemana? Iya, anak-anak tolong perhatikan, ini adalah indikator yang harus kalian capai semua. Yang pertama, menganalisis dampak rotasi bumi terhadap kehidupan. Kemudian yang kedua, menganalisis dampak revolusi bumi terhadap kehidupan. Dan yang ketiga, menyajikan. Jadi nanti anak-anak akan diskusi ya. Oke, Bu. Siap untuk diskusi? Siap, Bu. Oke. Suara Bu Rina masih kedengeran, Nak? Jelas, Masih, Bu. Jelas, Bu. Pelajaran kita kali ini yakni menganalisis dampak rotasi bumi terhadap kehidupan, kemudian menganalisis dampak revolusi terhadap kehidupan, dan menyajikan hasil analisisnya. Jadi anak-anak semua nantinya harus bisa mencapai tujuan pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, sebelum kita memasuki pembelajaran kita selanjutnya, anak-anak, Ibu harapkan untuk bisa mencermati video yang Ibu tayangkan ini. Mau ya nonton? Oke, tunggu sebentar.
Sebentar ya. Sebentar nak ya, Ibu kopikan ini dulu. Iya, Bu. Nah, silakan menonton. Perjalanan beti. Perjalanan menuju ke beti. Mati baru. Halo guys. Halo guys. Teh ini makan. Kenal. Mic-nya dihidupkan Bu Rina biar suaranya hidup. Kalau ibu pergi bulan. Betul.
Baik, anak-anak sudah menonton videonya ya. Suaranya kedengeran nggak tadi video? Kedengeran ya? Iya, karena mungkin penyampaiannya agak putus-putus ya. Sebentar ya, Nak ya. Nah, anak-anak anak-anak masih bisa dengar Ibu, Nak? Masih ya? Sebentar ya, Nak ya, Ibu. Oke. Masih bisa mendengar, Nak? Masih bisa dengar? Masih. Masih, Bu. Masih ya. Oke. Masih, Bu. Oke. Ini setelah video. Yuk. Yuk. Jauhkan. Nande. Yoi, kimasu. Kerenjing. Jagung masuk sih. Diam. Iya, bisa. Kesananya udah. Ganti. Dia mau. Baik anak-anak ya, mohon maaf sekali Ibu agak terganggu ya. Baik anak-anak, dari video yang Ibu Rina tayangkan, kira-kira muncul pertanyaan tidak? Yang mau bertanya, anak-anak boleh raise hand, tangannya boleh diangkat. Aku ya. Masa? Silakan, ada yang ingin bertanya? Boleh di raise hand ya tangannya. Siapa yang mau bertanya mengenai video? Oke, Rahmat Faidil sudah raise hand. Silakan Rahmat Faidil. Apa ada perbedaan waktu antara Palembang, Sulawesi, dan Maluku? Coba Rahmat Faidil suaranya diinikan dulu, nak didekatkan. Klik ini loh. Apa ada perbedaan waktu antara Palembang, Sulawesi, dan Maluku? Oke, pertanyaan Rahmat Faidil dari video itu tentang. Oke, Rahmat Faidil ini nanya tentang perbedaan waktu ya, perbedaan waktu. Oh, ini kan yang Ibu tanyakan adalah bagaimana video yang kalian tonton itu, kira-kira ada pertanyaan tidak dari video yang anak-anak tonton itu tadi? Kita kan tadi nonton video itu negara Inggris ya, nak ya. Negara Inggris punya perbedaan waktu perbedaan ada di Inggris dan Indonesia itu beda. Kalau kita lihat video tadi di Inggris itu jam 9 malam, siang atau malam? Sinar mataharinya masih ada atau udah tenggelam?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang sama. Beda memang. Ya, anak-anak, bagaimana? Mendengar suara ibu tidak? Kedengaran? Dengar suara ibu? Dengar. Dengar ya. Kalian kan sudah nonton video tadi kan? Baca. Ya, Anak-anak sudah nonton video semua. Anak-anak sudah memperhatikan video. Ya. Kira-kira Indonesia bisa tidak seperti negara tersebut? Tanya dari kelompok juga memang. Terus masuk ke mana? Kira-kira bisa tidak? Mana? Kira-kira Indonesia kalau tengah malam jam 9 malam bisa tidak? Mana? Bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Bisa. Iya, tidak bisa. Kalau tengah malam tidak bisa. Karena Indonesia itu negara yang berada pada wilayah Di mana sebenarnya? ekuator. Kuatau. Ide ni. Coba anak-anak, ibu tanya dulu semuanya. Suara ibu mantul tidak di sana? Mantul. Mantap. Mantul ya? Mantul, betul. Anak, kalian sudah mana? Nonton video, kalian pembelajaran kita kali ini kita akan berdiskusi ya. Bukan saya alihkan bagaimana cara agar kita dapat mendengar atau di receive jet lagi. Yang belum mau ngomong boleh matikan dulu mic-nya ya, di stop dulu mic-nya nak ya. Akan bagikan kepada kalian link LKPD yang harus kalian kerjakan. Sebentar ya. Ibu bagikan link LKPD-nya dulu nak ya. Ini LKPD untuk kelompok 1. Kelompok 1 nama kelompoknya adalah kelompok waktu Indonesia ya. Sebentar Ibu cari dulu ya nak ya. Nggak bisa sih. Sebentar ya nak ya.
Anak-anak Ibu kirim Ibu kirim LKPD-nya melalui ini ya, grup WhatsApp ya. Sebentar ya Nak ya. Ibu langsung kirim saja melalui handphone. Kelompok 1 itu Sudah. sudah sudah ada kelompok ya Nak ya, kemarin ya. Sudah, sinyalnya agak terganggu. Ini udah masuk ya Nak ya di LKPD-nya untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 materi nama kelompoknya sudah Ibu bagikan. Kemudian kelompok ini ya, kelompok 2 sudah masuk? Sudah? Oh, anak-anak bisa jawab pertanyaan Ibu loh kalau misalnya Ibu tanya sudah masuk atau belum. Sudah. Kalau mau jawab, Nak ya, mic-nya itu dinyalakan dulu. Ya, Bu. Nah, yang ketiga adalah musim. Oke. Sudah masuk semua? Untuk kelompok 1 itu nama kelompoknya adalah Geo Waktu Indonesia berdasarkan kelompok yang sudah kita bahas ya. Membahas materi. Sudah masuk ke dalam kelompoknya masing-masing belum ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Ini kelompok 1 bahas mengenai perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT. Kemudian kelompok 2 membahas mengenai jet lag, kelompok 3 mengenai musim atau pergantian musim yang ada di bumi. Silakan anak-anak dibuka, bisa nggak dibuka ininya? LKPD-nya. Bisa? Bisa, kalau bisa silakan dibuka, langsung dikerjakan bersama teman kelompoknya. Temannya bisa kasih masukan melalui chatting di grup itu ya. Bisa? Tampil tidak yang Ibu tampilkan ini? Ada tampilan tidak, Nak? Ada? Nah, silakan anak-anak kerjakan. Bisa diedit ya itu ya. Kelompok 1, LKPD kelompok 1 tentang waktu Indonesia. Silakan tulis anggota kelompok 1. Namanya siapa-siapa. Oke, di situ sudah ada Rahmat Paidil yang sudah menulis. Kemudian Ibu akan mengecek kelompok 3. Kemudian Ibu akan mengecek juga kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 2 jet lag. Nah, Ibu akan lihat bagaimana kalian. Kelompok 1 sudah mulai menulis nama. Kelompok 2, kelompok 3 juga sudah. Kelompok 2 tentang jet lag. Kelompok 2 belum ini kelompok 2. Anggota kelompok 2 mana? Kelompok 2, ayo kelompok 2. Bisa diulangi, Bu? Yang mana mau diulang? Yang mana yang mau diulang, Nak? Ayo, siapa yang ngomong tadi?
Linknya ya yang diulang atau apa? Untuk kedua, Bu. Tentang pembagian tugas untuk kelompok 2. Ibu ini ya kirim ulang linknya ya. Citra yang nanya sama Ibu ya. Citra? Mana Citra yang mau di pembagian ini Ibu jelaskan saja ya Citra. Nah, ya ini sudah mulai bisa ditulis kok. Kelompok 2 sudah mulai menulis. Kelompok 3 iya, sudah mulai mengerjakan. Jangan lupa ya nak ya, setiap LKPD yang kalian buat itu harus dipresentasikan nanti ya. Kita akan diskusi sedikit ya nak. Oh, kelompok 1 ini sudah buat semua nama anggota. Kelompok 1 kelasnya belum ditulis. Kelompok 2 baru tulis nama. Kelompok 3 kelompok 1. Kelompok 1 baru sampai menulis kelas. Kelompok 2-nya jangan lupa LKPD ada di slide atau di lembar paling bawah ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh kok nak, silakan tanyakan ya. Silakan berdiskusi bersama teman-temannya. Google. Ini Miftahul Jannah, Ibu tidak lihat bukanya Miftahul. Mana Miftahul? Nah, miring-miring, iya. Dahlia, Citra, Putri Aisyah, Rahmat Faidil, Indra Maulana, Fatimah, M. Rafli, Solihin, Miftahul, Putri Aisyah, Rahmat Faidil, Robiatul, Susilo Wardoyo siapa ya nak ya? Ibu cek lagi ya, kelompok 2 LKPD-nya sudah dikerjakan belum? Belum. Kelompok 2 mandek nih, kenapa? Kelompok 3 sedang mau menulis penyebab perbedaan musim pada iklim subtropis dan iklim tropis. Ini banyak musim nih. Kelompok 1
Kelompok 1 belum ya? Kelompok 2 belum menulis ini LKPD-nya. LKPD pada halaman terakhir nah ya. Kelompok 2, penyebab terjadinya efek jet lag, kemudian akibat efek jet lag, kemudian cara mengatasi pada halaman 3 di kelompok 2. Kelompok 2 masih mengisi identitas ya. Kelompok 3. Kelompok 3 ini udah ada kemajuan. Tulis. Jangan lupa ditulis kesimpulan ya, Nak ya. Kelompok 1. Oke, udah menulis kelompok 1.
Bagaimana anak-anak? Sudah selesai belum? Kelompok 2 ini sudah ada kemajuannya. Silakan ditulis ya nak, agak ini ya diskusinya agak cepat ya karena waktu kita kan cuma 75 menit untuk pelajaran kita kali ini ya. Kelompok 3 sudah selesai ini ya? Bagaimana? Halo kelompok 3? Sudah selesai kelompok 3? Sudah, Bu. Sudah selesai. Kelompok 1 udah selesai belum ya? Ya, silakan dikerjakan dulu ya, Nak ya. Untuk kelompok 3, ada anggota kelompok 3? Ada? Ada. Ada. Untuk LKPD kelompok 3, mau ditambah atau tidak, Nak? Tidak, Bu. Ya, Tidak. udah cukup ya? Kelompok 3. Tidak, Oke. Bu. Cukup. Iya, bersiap-siap nanti kita diskusi ya, anak-anak kelompok 3. Iya, Bu. Kelompok 1, jangan lupa untuk menuliskan kesimpulan ya, Nak ya.
Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 1? Oke, kelompok 2 ini sudah kemajuannya sudah pesat sekali ya. Nanti anak-anak silakan tunjuk temannya ya untuk mempresentasikan kelompoknya, hasil diskusi kelompoknya. Enam menit lagi ya nak ya. Setelah ini kita akan berdiskusi bersama-sama. Bagaimana kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3? Udah selesai? Belum? Ini Ibu lihat ya. Belum, Ibu. Bu. Oh iya. Ya kalau belum dikerjakan dulu ya nak ya.
2 menit lagi anak selesai ya. Kita akan berdiskusi bersama, bersiap-siap nanti kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 sudah ya ini ya? Sudah. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Oke, kelompok 2 sudah. Kalau begitu, anak-anak kalau sudah selesai kita mulai diskusi ya. Ya, Bu. Masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya tadi. Kalian presentasikan apa yang sudah kalian buat pada LKPD. Selanjutnya kelompok lain yang belum presentasi silakan menanggapi atau boleh bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Kita mulai untuk diskusi ya nak ya. Kita beri kesempatan untuk kelompok 1 dulu. Ini Ibu lihat kelompok 1. Kelompok 1 siap belum? Kelompok 1? Siap. Siap, oke. Di layar handphone anak-anak masing-masing muncul yang Ibu bagikan, nak? Muncul, Bu. Kelompok 1 ada Rahmat Faidil, Ragil, Ismiansa, Erwin, Putri Aisyah, Zul Adham, dan Miftahul Jannah. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Silakan yang mewakili kelompok 1. Kalau di layar anak-anak semuanya terlihat apa yang Ibu share screen, anak-anak boleh kok presentasi melalui yang Ibu share screen ini ya. Siapa nak presentasi? Silakan kelompok 1. Iya, dia aku. Baca sih kan. Oh, tentang layar. Oh, ke Ibu ngitanya. Baca melihat. Dari penulis tadi. Silakan. Kalau yang belum ngomong suaranya di-mute dulu ya. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Kelompok 1.
Nah, mana orang-orang kelompok 1 ini? Ayo nak, kelompok 1 siapa? Rahmat Aidil. Kalau oke, udah keluar. Ya, silakan Rahmat Aidil. Udah keluar kok Rahmat Aidil, silakan. Kalau anak-anak sulit untuk share screen, nak ya, Ibu bisa bantu. Tapi kalau bisa, silakan. Silakan. Kenalkan, nama saya Ahmad Faidil dari kelompok 1, waktu Indonesia. Saya ingin menjelaskan perbedaan waktu di Indonesia, yaitu ada 3. Palembang merupakan kota yang berada pada waktu Indonesia Barat, WIB. Sulawesi merupakan kota yang berada pada waktu Indonesia Tengah, WITA. Maluku merupakan kota yang berada pada waktu Indonesia Timur, WIT. Daerah yang termasuk WIB terletak di sepanjang garis bujur 105 derajat BT. Pembagian waktu ini sama dengan zona waktu internasional UTC plus 7 atau GMT plus 7. Provinsi yang masuk dalam zona waktu WIB diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. WIB memiliki perbedaan atau selisih waktu 1 jam dengan WITA. Sulawesi merupakan kota yang berada pada waktu Indonesia Tengah, WITA. Daerah yang termasuk WITA terletak di sepanjang garis bujur 120 derajat BT. Provinsi yang termasuk dalam zona waktu WITA di antaranya Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. WITA memiliki selisih 1 jam lebih awal dari WIT. Maluku merupakan kota yang berada pada waktu Indonesia Timur, WIT. Daerah yang termasuk WIT terletak di sepanjang garis bujur 135 derajat BT. Provinsi yang masuk dalam zona waktu WIT diantaranya Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
WIT memiliki selisih 2 jam dengan WIB dan 1 jam dengan WITA. Bagaimana? Sudah Demikian presentasi? Oke. dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kelompok 1, Rahmat Paidil udah presentasi ya nak ya. Silakan tanggapi atau jika ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 2 dan kelompok 3, silakan. Silakan kelompok 2. Di sini ada Citra Permatasari sudah raise hand ya nak ya. Silakan Citra. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 1. Jika saya sekarang berada di Palembang dan saat ini pukul 11.45 WIB, artinya di wilayah timur Indonesia seperti Jayapura pukul 13.45 WIT. Baik, pertanyaan dari Citra. Kalau Citra sekarang posisinya di Palembang pukul 11.45, maka di WIT atau Jayapura ya tadi ya? Pukul 13.45 ya nak ya? Citra? Baik, kelompok 1 silakan tanggapi nak pertanyaan dari Citra. Apakah benar jika sekarang pukul di Palembang dari WIB sekarang? Silakan kelompok 1 untuk ditanggapi. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan. Saya Miftahul Jaina dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jika saya berada di Palembang dan saat ini pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, artinya di wilayah timur Indonesia, seperti Jayapura pukul 13.45 waktu Indonesia Timur. Iya, betul sekali, karena selisih antara waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Timur adalah 2 jam. Jika saat ini saudara Citra berada di Palembang pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, maka di Jayapura sudah pukul 13.45 waktu Indonesia Timur. Artinya di Jayapura lebih cepat 2 jam dari wilayah Palembang yang terletak pada waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih Miftahul Jana sudah menjawab pertanyaan dari Citra. Citra sudah mengerti ya nak ya? Ya Bu. Oke, kalau begitu kelompok 1 terima kasih atas presentasinya. Kita lanjutkan pada kelompok 2. Anak-anak silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Ibu bantu share screen atau kalian mau share screen sendiri? Iya, silakan. Silakan kelompok 2. Langsung saja ya dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Indra Maulana dari kelompok 2. Penyebab terjadinya efek jet lag. 1. Penyebab jet lag adalah ketidakmampuan tubuh untuk segera menyesuaikan diri waktu di daerah yang zona waktunya berbeda dengan biasanya. Yang kedua, adanya paparan sinar matahari. Tubuh tidak dapat langsung beradaptasi dengan perubahan zona waktu yang terjadi, sehingga terjadilah jet lag. Yang ketiga, semakin banyak zona waktu yang dilewati, akan semakin panjang waktu yang dibutuhkan tubuh untuk menyesuaikan diri dengan waktu setempat. Yang keempat, perubahan tekanan udara di dalam kabin pesawat. Yang kelima, ketinggian pesawat dari permukaan laut. Yang keenam,
Kelembapan udara yang rendah di dalam pesawat. Yang ketujuh, sering berpergian dengan pesawat terbang. Yang terakhir, terbang ke tempat di mana waktu akan berkurang. Akibat efek jet lag, sulit berkonsentrasi, perubahan mood dan mudah lupa, mual, sakit kepala atau pusing, gangguan pencernaan seperti diare dan sembelit, dehidrasi, gangguan dalam bergerak, jantung berdebar. Cara mengatasinya: mengantisipasi perubahan zona waktu dengan cara tidur dan bangun lebih cepat atau lebih lama dari biasanya. Beberapa hari sebelum penerbangan, pilih penerbangan yang tiba di tujuan pada siang menjelang sore. Lalu usahakan untuk tidak tidur hingga pukul 10 waktu setempat. Jangan lupa untuk mengubah jam sesuai dengan waktu tempat tujuan agar dapat menyesuaikan aktivitas dengan waktu setempat. Minum air putih secukupnya, baik selama penerbangan maupun setelah tiba di tujuan untuk mencegah dehidrasi yang dapat memperparah gejala jet lag. Hindari komunikasi alkohol dan kafein 3,4 jam sebelum waktu tidur. Kesimpulan, semakin banyak zona waktu yang dilewati, maka semakin besar kemungkinan seseorang mengalami jet lag. Jet lag dapat menghilang sendiri setelah beberapa hari mengalami gejalanya. Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Ada yang ingin dipertanyakan? Silakan untuk kelompok 3 atau kelompok 1 yang mau bertanya pada kelompok 2 atau menanggapi presentasi dari kelompok 2, Nak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya yang akan saya tanyakan adalah bagaimana cara mencegah agar kita dapat terhindar atau minimalisir efek jet lag. Oke, Solihin bertanya. Terima kasih atas pertanyaannya, saudara. Jet lag juga sebetulnya tidak dapat dicegah, khususnya jika berpergian melintasi zona waktu. Untuk mencegah jet lag, ada beberapa cara yang bisa dilakukan sehingga efek jet lag bisa diturunkan. 1. Ubah jadwal tidur. 2. Batasi paparan cahaya. 3. Tidur yang cukup. 4. Jangan sampai dehidrasi. 5. Batasi alkohol dan kafein. 6. Istirahat saat perjalanan. 7. Sampai lebih awal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kelompok 2 sudah presentasi dan dipertanyakan atau ditanya sama Solihin ya. Jadi jet lag itu Nak ya bisa diatasi. Salah satunya sudah disebutkan sama temanmu tadi ya. Kita lanjutkan. Ibu lupa mengatakan jet lag itu biasanya kalau kita bilang itu hampir sama dengan mabuk udara, Nak ya, jet lag. Jadi suatu saat kalau anak-anak nanti naik terbang kena jet lag, itu karena kita sudah belajar hari ini tentang jet lag, anak-anak mudah-mudahan bisa mengatasinya. Kelompok 3, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dahlia dari kelompok Muslim. Saya ingin mempresentasikan negara dengan iklim subtropis musim memiliki 4 musim, yaitu dingin, semi, gugur, dan panas. Musim dingin di belahan bumi utara terjadi pada bulan Desember, Juni, dan Februari, sedangkan di belahan bumi selatan pada Juni, Juli, dan Agustus. Musim semi di belah bumi utara terjadi pada Maret, April, Mei, sedangkan di belahan bumi selatan pada September, Oktober, dan November. Musim panas di sebelahan bumi utara terdiri dari Juni, Juli, dan Agustus. Sedangkan di belahan bumi selatan terjadi pada Desember, Januari, dan Februari. Musim gugur di belahan bumi utara terjadi pada September, Oktober, dan November. Sedangkan di belahan bumi selatan terjadi pada Maret, April, dan Mei. Sedangkan negara dengan iklim tropis seperti Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. 4 musim tersebut tidak terjadi di Indonesia karena terletak di garis khatulistiwa.
sehingga sinar matahari cenderung stabil di sepanjang tahun. Musim yang terjadi di Indonesia adalah musim hujan terjadi pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Musim percobaan terjadi pada Maret, April, dan Mei. Musim kemarau terjadi pada bulan Juli, Juni, dan Agustus. Musim percobaan kedua terjadi pada September, Oktober, dan November. Saya Dahlia, itulah presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih Dahlia. Bukan musim percobaan nak ya, tapi musim pancaroba ya. Ya, Dahlia lupa tadi untuk share screen nak ya. Oke, silakan anak-anak kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin bertanya pada kelompok 3. Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya pada kelompok 3. Silakan Rahmat Faidil. Perkenalkan, nama saya Rahmat Faidil. Pertanyaannya yaitu, apa yang menyebabkan terjadinya musim hujan dan musim kemarau? Apa yang menyebabkan musim hujan dan kemarau? Saya dari kelompok 3. Terima kasih jawaban pada pembagian bumi di daerah Kartulitiswa, arah dan kecepatan angin yang berperan mengaruhi musim angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. Musim hujan di Indonesia biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. Namun itu tidak bergeseran jika terjadi perubahan alam seperti perubahan angin, musim hujan, dan di Indonesia seperti disebabkan adanya angin muson barat. Angin muson barat berasal dari benua Asia yang terletak lebih tinggi menuju ke benua Australia yang terkena rendah dari Asia. Angin tersebut membawa uap air yang kemudian diturunkan di Indonesia. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April sampai bulan Oktober, namun terkadang bisa menjadi lebih panjang atau lebih pendek. Musim kemarau ini terjadi karena adanya angin muson timur yang bergerak dari benua Australia ke benua Asia. Hembusan angin ini membawa sedikit uap air sehingga menyebabkan musim kemarau terjadi di Indonesia. Apakah jelas? Bagaimana Rahmat Faidil? Jelas. Oke. Baik, jadi ada faktor pengaruh ya nak ya. Tadi Rahmat Faidil bertanya tentang faktor musim kemarau dan musim hujan. Baik anak-anak semua sudah presentasi, sudah memberikan informasi kepada teman-teman yang lain atau kelompok lain mengenai perbedaan waktu yang ada di Indonesia Barat, Timur, dan Tengah. Kemudian ada jet lag sebagai efek dari rotasi bumi. Kemudian ada pergantian musim, di mana Indonesia hanya punya 2 musim, kemarau dan hujan, sementara negara lain punya 4 musim. Itu salah satu faktornya adalah karena kita berada pada daerah Khatulistiwa. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah bahas semua hasil diskusi kalian. Ibu sudah kirimkan LK untuk ini ya. Ibu sudah kirimkan penguatan kalian. Ibu minta pada masing-masing anak, Ibu sudah kirimkan link untuk instrumen evaluasi. Silakan anak-anak buka linknya. Ini sudah Ibu kirim melalui Google Form. Anak-anak boleh klik linknya. Ibu kirimnya melalui kelompok kecil tadi ya. Udah Ibu kirim kelompok kecilnya. Kemudian di waktu Indonesia juga sudah. Kemudian di ini sudah. Silakan anak-anak klik. Lalu anak-anak semua silakan isi. Silakan dari sekarang ya. Bisa dibuka anak-anak? Oke, silakan. Kalau bisa dibuka silakan. Silakan dikerjakan ya.
Dijawab sendiri-sendiri ya, Nak ya. Silakan ditulis nama, kemudian kelasnya. Itu ada 5 soal pilihan ganda. Silakan anak-anak jawab. Ya, betul. Kalau sudah, kirim ya. Ya, ini sudah ada yang menjawab ya. Baru Dahlia dan Amelia Putri. Siti Fatimah. Yang lain belum ya, Nak? Untuk yang teman-temannya yang terlempar keluar, nanti bisa Ibu ambil nilainya ya, melalui Google Form nanti, atau saat ketemu langsung. 4 orang ya, Nak ya. Ini ada yang masih online, masih ada 10, 8. 7, 6. 6 orang. Sudah semua? Belum? Sudah. Sudah, oke. Kalau sudah selesai semua, Ibu ucapkan terima kasih ya anak-anak. LKPD sudah kalian kerjakan dengan baik, diskusi juga sudah baik. Kalian sudah menyampaikan informasi kepada teman-temannya. Semoga ilmu pelajaran yang kita lakukan hari ini, maaf Nak, ini suara yang mic-nya dimatikan dulu ya mic-nya. Iya, Ibu ngomong dulu sebentar ya. Jadi anak-anak, mudah-mudahan pelajaran yang kita lakukan hari ini semoga dapat bermanfaat untuk kita sampai ke depannya nanti. Minggu depan kita akan mempelajari materi baru mengenai lapisan kulit bumi. Jadi sebelum ke
pertemuan berikutnya anak-anak dimohonkan untuk bisa belajar ya, belajar dulu di rumah. Ibu ucapkan terima kasih, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan keluar, anak-anak boleh leave kok. Balik kampung. Balik kampung.